Shalom teman-teman remaja yang ada di rumah, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa, puji Tuhan, semuanya sehat, semuanya penuh sukacita. Hari ini adalah hari Jumat Agung, di mana kita semua memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa kita. Jadi kita semua patut bersyukur karena kita punya Tuhan Yesus yang hebat, yang mau rela mati untuk menebus dosa kita. Untuk mengawali ibadah kita hari ini, dengan penuh ucapan syukur kita pujikan satu lagu, terima kasih Tuhan. Selamat pagi Bapak, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat ini. Kami mengucap syukur Bapa untuk segala kebaikan yang boleh Engkau berikan kepada kami. Engkau telah menebus dosa kami, dan kami boleh menjadi manusia, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah kami Bapa, kiranya Engkau sertai kami, sehingga melalui ibadah ini, melalui firman yang akan disampaikan bisa menjadi renungan untuk kami, bisa menjadi berkat untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, karena tema kita hari ini adalah Jumat Agung, ya. Jadi kita boleh mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Pasti itu. Karena karya Tuhan itu sungguh nyata dalam kehidupan kita. Mari kita pujikan satu lagu, Terlalu Besar.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita dengan kita pujikan satu lagu dalamnya Kasih-Mu Bapa. Terlebih
Selamat pagi teman-teman sekalian, teman-teman remaja. Pada pagi hari ini kembali kita berjumpa dalam ibadah Jumat Agung yang akan dilaksanakan untuk memperingati menghayati hari penderitaan Kristus, menebus dosa kita melalui kematiannya di kayu salib. Untuk itu, sebelum kita mengawali pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita mohon pertolongan Tuhan supaya kita diberikan kekuatan dalam ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat penyertaan-Mu yang sedang Kau berikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu pula pada pagi hari ini ya Bapa, kalau kami anak-anak-Mu kembali berkumpul dan bersekutu, kami menyelenggarakan ibadah Jumat Agung, di mana kami diajak untuk mengerti, menghayati penderitaan-Mu di kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, berikanlah kami kekuatan, berkati ibadah kami pada pagi hari ini supaya boleh berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik teman-teman sekalian, kita berjumpa lagi walaupun dalam kondisi yang masih seperti sebelum-sebelumnya. Kira-kira sudah 1 tahun lebih kita beribadah secara online, jadi tidak bertatap muka secara langsung oleh karena situasi yang tidak mendukung ya. Jadi kita semua mengalami pandemi seperti juga yang dialami oleh saudara-saudara kita yang lain di seluruh dunia. Baik, pada pagi hari ini kita akan memulai dengan pembacaan Alkitab yang terambil dari kitab Markus, dari Markus 15 ayat 20b sampai 41 yang akan saya bacakan. Markus 15 ayat 20b sampai 41. Yesus disalibkan. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan, dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja seorang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari,
turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri dan berkata, orang lain ia selamatkan, tapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai 3 jam. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum, serta berkata, baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Demikian pembacaan Alkitab yang terambil dari Markus 15 ayat 20b sampai 41. Teman-teman remaja sekalian, ayat ini sering kita baca atau mungkin sering kita dengar juga, terkhusus pada momen-momen menjelang perayaan Paskah, tepatnya pada ibadah Jumat Agung seperti saat ini. Mungkin ada yang sejak kecil dari SD, dari SMP, SMA, dan mungkin sekarang sudah ada mahasiswa, sering sekali mendengar, membaca bagian ayat ini, di mana dalam berikut yang kita baca tadi menceritakan kronologis atau detail bagaimana situasi begitu mencekamnya, situasi saat Yesus disiksa, didera sedemikian rupa, dihina, diolok-olok luar biasa menjelang penyalibannya, bahkan harus menderita secara fisik dan secara pikiran juga, karena diteror sedemikian rupa sama orang banyak. Tertulis di sana ada ahli Taurat, pasukan Romawi, bahkan orang-orang di sekitar saat itu yang berada di saat itu
merasa Yesus ini orang yang sangat hina dan layak untuk diolok-olok karena mengaku sebagai seorang Mesias. Teman-teman, kalau kita lihat dari kronologis yang kita baca tadi, tentu sudah sangat jelas siapa pelaku-pelaku yang terlibat dalam peristiwa kejam yang saat itu terjadi, penyiksaan Kristus sebelum penyalibannya. Namun terkadang kita semua, saya dan teman-teman sekalian, terjebak dalam konteks yang tertulis dalam Alkitab, pelaku-pelaku yang terlibat dalam penyaliban itu. Tanpa kita sadari, kita dalam kehidupan kita sehari-hari, melalui perbuatan kita sehari-hari, apa yang telah kita lakukan, turut serta mengambil bagian peran menyalibkan Kristus melalui dosa-dosa yang telah kita perbuat, melalui kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Bahkan kita juga seringkali lupa sebagai pengikut Kristus banyak sekali melakukan pelanggaran. Teman-teman, yang perlu kita catat adalah bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Kristus semata-mata karena kita begitu berharga di matanya dan kita dilayakkan oleh Kristus untuk diselamatkan dari segala dosa melalui kematiannya di kayu salib. Bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat akan menjadi sia-sia tanpa kematiannya di kayu salib. Mari pada ibadah Jumat Agung saat ini, walaupun Mas Wahyudi tidak memberikan video yang biasanya kita putar ya melalui potongan-potongan film Passion of the Christ misalnya, tentang bagaimana penderitaan Kristus menjelang penyalibannya, itu luar biasa. Tapi melalui ayat yang kita baca tadi, saya kira sudah cukup mewakili bagaimana betapa situasi yang sangat mencekam kala itu ketika Kristus disiksa sebelum disalib. Bahkan konon katanya situasinya yang terjadi jauh lebih mengerikan dari referensi-referensi film yang sudah pernah kita lihat, teman-teman. Dan itu semua Kristus lakukan, dan dia tidak menghindar, dia tidak lari dari peristiwa itu, tapi tetap Kristus ambil risiko, dia disiksa, didera hanya demi penyelamatan kita dari segala dosa. Maka dari itu, teman-teman, marilah kita di situasi atau momen ibadah Jumat Agung ini kembali merenungkan apa yang sudah menjadi perbuatan kita, yang telah kita lakukan, yang mungkin secara tidak sadar, tanpa kita sadari, turut ambil bagian menyalibkan Kristus. Apakah kita akan menyalibkan Kristus untuk yang kedua kalinya? Itu yang menjadi pertanyaan kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang sedang Kau berikan. Kami boleh membaca Alkitab dan kami boleh merenungkan bacaan kami. Terlebih dari itu ya Bapa, berikanlah kami kekuatan untuk kami boleh menjalankan ajaran-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami sebagai umat percaya, sebagai orang percaya, boleh terhindar dari segala dosa dan tidak turut serta dalam jebakan si jahat.
kami ya Bapa, atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa teman-teman. Selamat mempersiapkan diri untuk perayaan Paskah. Selamat menghayati Jumat Agung. Mari teman-teman bersama dengan umat percaya kita mengutarakan kembali pengakuan iman kita dengan tangan kanan di sebelah dada kiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Kak Yuli untuk firman-Nya hari ini. Semoga firman hari ini bisa menjadi rema untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita dengan diiringi lagu Dengan Apa Kan Ku Balas. Kau
pagi Bapak, terima kasih kami boleh mengikuti ibadah Jumat Agung hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Semua karena penyertaan-Mu ya Bapak, sehingga kami sudah sampai di penghujung ibadah kita hari ini. Bapak, kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami dari sebagian berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya persembahan kami ini boleh Engkau sucikan dan Engkau kuduskan, agar persembahan kami ini bisa menjadi berkat untuk sekitar kami. Dan kiranya Engkau juga boleh memberikan hikmat takut akan Tuhan untuk tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Bapak, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami yang saat ini masih dalam persoalan pandemi virus COVID-19. Kiranya oleh kuasa-Mu Engkau menjamah dan memulihkan bangsa kami Bapak. Kiranya kesembuhan, kekuatan boleh ada pada setiap kami. Kami berdoa juga untuk gereja kami. Kiranya gereja kami boleh selalu semangat untuk melayani dan bisa menjadi berkat untuk sekitar. Kami berdoa juga untuk keluarga kami, orang tua kami dalam setiap pekerjaan mereka. Kiranya Engkau juga melindungi dan menyertai kami sebagai anak-anak remaja. Kiranya boleh juga menjadi teladan untuk teman-teman kami. Kami boleh semangat belajar walaupun melalui online, tapi semangat kami dan prestasi kami boleh dirasakan oleh sekitar kami. Inilah doa kami Bapa yang jauh dari sempurna. Kiranya Engkau yang menyempurnakan dalam doa Bapa kami yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini dengan penuh sukacita, kita pujikan satu lagu Allah Sumber Kuatku.
Jumat Agung. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.